Ala Rasulillah wa ala alihi layyamin liqa'illah. Hari yang ke-20 ya. Jadi sudah melewati 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan tinggallah 10 hari yang terakhir ya. Tentu di sini ada pemadatan ya, pemantapan yang 10 hari terakhir itu sehubungan dengan Allah mensyariatkan itikaf bagi setiap orang yang melaksanakan saum. Dan itikaf itu sifatnya adalah penyempurna puasa ya, wa atimmus syiyama. Dan itu kedudukannya adalah wajib ya. Sama dengan kutiba alaikumus syiyam ya, kutiba diwajibkan, sama wa atimmu sama dengan wa aqimu ya, wajib wa atimmus syiyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan orang-orang yang berpuasa itu harus menyempurnakan puasanya dengan melaksanakan itikaf di masjid ya. Oleh karena itu insyaallah nanti kita besok bersama-sama mengadakan itikaf. Dan saya minta mungkin karena sehubungan dengan PSBB ya, ini kita hanya melaksanakan yang biasa di sini saja ya, sementara jamaah-jamaah yang berada di luar kita sama-sama melaksanakan dan mengikuti live-nya dari kita ya, di daerahnya masing-masing ya. Kurang lebih mungkin bapak-bapak yang akan itikaf sejumlah ini ya. Jadi saya bisa menghitung sterilnya ya, karena ini kita sudah lama juga. Alhamdulillah bapak-bapak kita diberi kesehatan ya selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin untuk ibu-ibunya tahun ini ya kita tidak kasih itikaf dulu, nanti untuk tahun depan saja ibu-ibunya ya. Hanya untuk bapak-bapaknya ya. Cukup itu mungkin untuk itikaf. Nah, kembali lagi bahwa itikaf ini adalah penyempurna puasa. Jadi sempurnalah puasa seseorang apabila melaksanakan itikaf. Nah, isinya adalah pemadatan. Ya. Kenapa begitu lama orang disuruh hanya menahan tidak makan minum saja ini? Bukan, itu hanya sebagian, tapi di dalamnya adalah lebih kepada pembinaan, pelatihan, ya, penguatan, bagaimana seseorang dikuatkan secara pikirannya, dikuatkan secara pandangannya, karena kita itu hanya dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, penglihatan kita dipengaruhi. Kita juga dipengaruhi oleh pendengaran kita, ya, dipengaruhi lagi oleh pikiran kita. Maka bagaimana kita memiliki pikiran, pandangan, ya, pendengaran yang sehat, ya, yang kalau ada virus-virus, ya, ini karena musim virus sekarang, kalau ada virus-virus itu kita tahu, oh ini tidak sehat, ya, meskipun terlihat, tetapi pandangan itu bisa menyaring, bisa memfilter, wah ini tidak sehat. Pendengaran juga tidak sembarang semuanya didengar, oh ini informasinya hoax, informasinya tidak benar. Kemudian apa yang mempengaruhi pikiran juga tidak mudah, karena kita diberikan oleh Allah ya pikiran untuk digunakan, yang tadi dibaca banyak manusia yang tidak menggunakan hati dan pikirannya, tidak menggunakan pendengaran dan penglihatannya. Rugi sekali ya. Ya, karena rugi untungnya akan kembali kepada kita. Orang hanya mungkin bilang, oh kasihan, oh bagus, ya, tetapi kembali rugi untungnya kembali kepada kita. Maka oleh karena itu ya, faktor yang keempat yang bisa menjadikan kita beruntung ya, satu tadi kita
mudah mengerjakan hal yang mudah. 2, bisa memecahkan kesulitan. Beruntung itu. Orang baik itu namanya. Bagus. Yang ketiga, hal yang menimbulkan keuntungan juga adalah pandai menghitung. Kalau Anda salah menghitungnya, Anda mau dapat apa? Rugi. Faktor yang keempat, Anda tidak salah membesarkan sesuatu. Karena terjadi sesuatu itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Bagaimana Anda memiliki sifat proporsional, ya, bisa meletakkan sesuatu yang besar itu besar. Anda jangan anggap kecil. Ya. Karena kalau Allah dan Nabi Muhammad kita anggap kecil, nanti Anda nggak masuk. Tidak bisa menghormatinya. Tidak ada wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Nanti Anda sendiri yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Lah, yang Anda cari semua punya Allah. Yang Anda cari semua punya Allah. Anda mau cari di mana? Fa inna tadhabun. Semua kan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, sikap atau faktor tadi yang keempat ini adalah bagaimana kita punya kemampuan menempatkan persoalan sesuai dengan porsinya. Yang besar itu harus dianggap besar, ya. Masa Allah dianggap kayak tukang kerupuk, masa Allah dianggap kayak tukang comro, tidak bisa, ya. Itu akan merugikan kita. Paham tidak? Ya. Oke, turunannya, ya, kalau masalah pendidikan itu masalah besar, ya. Bagaimana setiap orang harus memiliki pendidikan? Kalau masalah kemampuan itu masalah besar, bagaimana setiap orang mau menempa dirinya? Paham tidak? Kalau ngomong masalah pelatihan, pembinaan kemudian dianggap kecil, nanti Anda nggak punya kemampuan, nggak bisa apa-apa. Itu persoalannya, itu turunannya, ya. Puncaknya tadi ke Allah. Masalah kesejahteraan itu bukan masalah kecil, masalah besar. Ya, harus belajar untuk dapat hidup sejahtera. Ya. Masalah karakter, masalah akhlak itu harus masalah besar. Kenapa orang-orang di minimarket, anak-anak kita mau belanja ke situ? Karena tutur katanya baik di situ. Orang yang datang, selamat datang kakak, ditawarin. Persoalan bahasa pun, ya, itu masalah besar. Bagaimana kita harus mau dilatih untuk itu? Ya. Karena kalau nanti sikapnya sembarangan, sikapnya abai, sesuatu yang besar kemudian dianggap kecil, Anda itu tidak bernilai nanti di depan yang besar. Sementara kita sebagai manusia butuh kepada Allah. Butuh apanya? Butuh pemberiannya. Butuh apanya? Butuh segalanya apa yang Allah miliki. Karena apa yang kita maui itu ada semua dari Allah, dan apa yang kita miliki hari ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah itu tidak bisa dianggap kecil. Ya, salah satunya mensikapi Allah dengan berjamaahnya. Salah satunya mau membacalah surat ini, surat yang kedua, ketiga, apa sih isinya? Ya. Banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, banyak petunjuknya. Apa yang saya dapat dari petunjuknya? Nah, tentu kalau sudah begitu, ya mudah bisa mencahkan kesulitan, tidak salah menghitung, ya, tidak salah menilai seseorang sesuatu. Ya, karena ketika Anda salah menempatkan sesuatu, maka Anda akan menjadi tidak bernilai. Paham? Ya, karena itu tempatkanlah sesuatu yang besar pada tempatnya. Tempatkan sesuatu yang kecil pada tempatnya. Insya Allah kita akan sukses kalau demikian. Ayo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Belum. Nah, jadi kembali lagi. Ya, kita harus bisa melihat, berpikir bahwa Ramadan ini adalah acara besar. Kenapa disebut acara besar? Waktunya saja memakan 1 bulan. Ya, artinya kita harus bisa melihat, menilai, ya, berpikir, wah ini bukan main-main ini Ramadan, besar sekali acaranya. 30 hari. Orang yang hajat saja 7 hari 7 malam itu sudah heboh, ya. Ada di beberapa tempat kalau hajatan menikahkan anaknya atau sunatan itu yang punya banyak duit itu hajatnya 7 hari 7 malam. Ini ya hajatnya itu berapa? 1 bulan ini acaranya. Nah, tentu sekali lagi cara berpikir kita, cara pandang kita harus lurus, harus benar. Maka kenapa ada doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah aku kepada yang baik, bahwa yang baik itu adalah baik. Jangan aku terkelabui melihat yang baik, sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Nanti aku rugi. Warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kami untuk mengikutinya kepada yang baik itu. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah bagaimana kami punya pandangan bahwa sesuatu ini adalah batal, tidak baik, sehingga kami tidak mau, karena orang tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Warzuqna jatinabah, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa menjauhi dari kebatilan tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan dari Pak RW Cilenyi. Bagaimana cara mengevaluasi diri agar ibadah puasa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya agar menjadi orang-orang yang beruntung? Terima kasih. Nah, bagaimana mengevaluasinya dari hasil puasa tahun ini? Evaluasinya nanti masuk di bulan Syawal. Evaluasinya adalah implementasinya. Evaluasinya adalah ke depan. Ya. Evaluasinya nanti setahun kemudian, apakah tahun ini kita mengerjakan sesuatu yang mudah itu menjadi mudah? Ya. Sholat berjamaah mudah tidak? Mudah, tetapi belum tentu menjadi mudah bagi kita. Menanam mudah tidak? Atau lebih mudah menebang? Bayangkan saja, kalau Anda mudah menebang, lihat pohon-pohon, ya, Anda ingin menebangnya. Cepat sekali Anda berpikir untuk menebang. Contoh, misalkan, melihat gunung lebat, waduh ini harta karun nih, bagaimana kita ambil kayu-kayunya. Nah, kalau semua orang berpikir seperti itu, mudahnya menebang, nah, semua tanah jadi gundul. Bencana banjir datang, kan bahaya. Padahal mudah menanam. Menanamnya 1 kali, memetiknya ratusan kali dari pohon kelapa. Menanamnya 1 kali pohon cengkeh, menanamnya 1 kali pohon jengkol. Kita petik setiap tahun. Nah, oleh karena itu, tadi evaluasinya apa? Ya dari hasilnya. Nanti timbul tidak kemudahan bagi kita hal yang mudah. Yang kedua, bisa tidak menghadapi kesulitan? Atau kita malah menjauh dari kesulitan itu? Yang ketiga, ya, ngitungnya udah benar belum? Yang keempat, proporsional tidak? Kita menganggap saja yang besar itu jadi kecil, yang kecil jadi besar. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi? Ada dari Abu Fandi, itikaf untuk daerah yang masjidnya tutup gimana? Ya gimana lagi? Itikaf kan mesti di masjid. Ya paling ikutin laibnya sajalah. Ya paling mengikuti laibnya saja bagi yang masjidnya tutup. Ya masa mau itikaf di jalan raya ya. Tapi paling tidak Anda bisa mengikuti laibnya, nanti disiarkan dari pusat di sini ya. Lagi? Ada orangnya nggak mau disebutkan namanya.
belum masuk pertanyaan sedikit gue. Belum. Tapi gue nanya, belum masuk pertanyaannya. Oh ya, udah. Bapak-bapak mau nanya tidak? Ya. Jadi salah satu faktor yang keempat yang bisa seseorang menjadi sukses berhasil adalah tidak gegabah menempatkan sesuatu, apalagi yang dari Allah puncaknya. Kalau yang dari Allah itu harus dianggapnya dari besar, yang dari Nabi itu besar, jangan dianggap kecil. Nah, dia itu bukan teman kita, Allah itu tapi pencipta, ya, bukan anak kecil. Nah ini harus ditumbuhkan, ditanamkan di diri bapak-bapak supaya apa? Supaya ya, karena nanti kalau ajal menjemput kan semua orang membawa apa? Membawa nilai. Ada ya, pertanyaan lagi dari Isma Nasya, pertanyaannya titipan dari Ibu, ini banyak pertanyaannya. Ibu dan Ibu Surti, apakah kita bisa sembarangan menuju imam sholat atau ada kriteria untuk menjadi seorang imam sholat? Yang terakhir mungkin A dari Edi Nurman, A, bagaimana hukumnya di bulan Ramadan kesibukan usaha di bidang kuliner malah meningkat efeknya ada pengaruh ke pelaksanaan program Ramadan dan belum bisa libur di bulan Ramadan. Yang satu tadi, apakah imam itu ada syarat dan ketentuannya? Ya, syarat ketentuan dalam segala pun berlaku. Ya, syarat dan ketentuan dalam segala apapun berlaku. Ya, mau nyopir mobil gandengan, syaratnya harus pakai SIM apa? Sarung B berapa? B3 kalau gandengan. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan dianggap kalau ngomong masalah agama tidak ada syarat dan ketentuan. Quran itu, sunnah itu adalah syarat dan ketentuan. Maka kita tetap ya, memahami syarat dan ketentuannya dan memenuhinya. Yang kedua tadi apa? Kesibukan di bulan Ramadan usahanya jadi mengganggu ke program intinya. Karena sibuk bulan Ramadan itu meningkat omsetnya. Ya, harus bagaimana ya? Bapak-bapak lebih baik bagaimana? Ya, begini, hidup itu tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya, dan hidup itu adalah bisa dikelola. Ya, tadi penanya, emang dagangnya berapa kecamatan sih? Ya, nah di sini pentingnya pengelolaan. Ya, ada orang cendol Elizabeth punya angkringannya itu hampir 1000 katanya. Hebat betul ya. Apakah dia membagi waktu untuk 1000 angkringan? Bagaimana caranya itu? Oke. Yang punya minimarket ya, di tiap kecamatan se-Indonesia semua ada. Apakah yang punyanya nunggu di situ tidak? Nunggu tidak? Tidak, tetapi pengelolaannya mampu mengelola bahwa uangnya sepeser pun tidak akan ada yang mencuri. Nah, itu fungsinya pengelolaan. Ya, jadi tadi penanya, bagaimana saya terganggu? Ya, kelolalah dengan lebih baik. Banyak yang lebih sibuk, ya, banyak yang lebih besar dari tadi si penanya omsetnya, tetapi tetap ibadah Ramadan itu tidak ketinggalan. Oke, ya, disinilah pentingnya belajar pengelolaan. Sekian, cukup bapak-bapak. Ya, ini mulai besok kita mulai melaksanakan ibadah i'tikaf dari jam 10 kita mulai ya. Sementara ibu-ibu diopkan dulu untuk tahun ini. Sekian, mari kita lanjutkan.